Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di channel Guru Aceh. Nah, hari ini Ibu ingin membahas soal latihan 1.1 nomor 6 sampai dengan nomor 10. Video sebelumnya kita sudah membahas latihan 1.1 nomor 1 sampai dengan 5. Nah, anak Ibu semua, mari kita perhatikan. Baiklah, anak-anak Ibu, kita akan menyelesaikan soal nomor 6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. A 5, B 625, C 15.625, dan D 125. Baiklah, kita akan coba menyelesaikan soal yang pertama. Karena nilainya 5 dan basis yang diminta perpangkatan adalah 5, maka di sini langsung saja kita buat 5 pangkat 1. Kemudian yang B, nilainya 625. Kita akan mengubahnya ini menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 5 atau bilangan pokoknya 5. Kita bisa menggunakan pohon faktor untuk mendapatkan perpangkatan dari 5. Jadi 625, maaf. Kemudian ini bisa kita langsung bagi dengan 5, maka ini hasilnya 125 dibagi 5, hasilnya 25 dibagi 5, sisanya 5. Nah, di sini bisa kita buat perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Maka bisa langsung membuat nilai perpangkatan dari basis 5 ini adalah 1, 2, 3, 4. Maka 5 pangkat 4. Selanjutnya nomor yang C, 15.625. Untuk nilai yang besar seperti ini kita bisa mencari dulu akar dari 15.625. Akar dari 15.625 ini adalah 125. Nah, kemudian 15.625 ini merupakan hasil perkalian berulang dari 125 dikali 125. Baik, kemudian karena yang diminta pada soal adalah basisnya 5 atau bilangan pokoknya 5, maka kita bisa pikirkan ini 5 pangkat berapa, maka hasilnya 125. Di sini 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3, ya, 5 pangkat 3 ini hasilnya adalah 125. Nah, apabila basisnya sudah sama, maka kita ingat A pangkat N dikali A pangkat M, maka ini hasilnya adalah A pangkat N ditambah M. Kemudian bisa kita buat di sini 5 pangkat 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah 5 pangkat 6. Baiklah, kita lanjut yang soal yang D, 125. Nah, ini kita bisa kembali kepada soal yang B tadi, ya. Bisa kita selesaikan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini coba kita lihat 125 itu perkalian berulang dari 5 dikali 5 dikali 5. Maka kita buat di sini sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, maka hasilnya adalah 5 pangkat 3. Oke, baik anak-anak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 7. Tentukan hasil dari operasi berikut. Yang A, 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. B, 1/2 dikali 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2.
C. 8 tambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4. D. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 dibagi 2. Yang E. 1/4 pangkat 4 dikali negatif 1/3 pangkat 2. F. 1/4 pangkat 4 dibagi negatif 1/3 pangkat 2. Nah, baiklah, kita akan coba menyelesaikan yang A. Kali soalnya 7. Yang A, 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, di sini pada operasi hitung apabila ada penjumlahan dan perkalian, maka yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah perkalian. Maka di sini 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4, itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak, perkalian berulangnya sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 16. Kemudian 5 ditambah 16 dikali 3 adalah 48. Kemudian 5 ditambah 48 hasilnya adalah 53. Baik, selanjutnya yang B, 1/2 dalam kurung 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Nah ini walaupun ada di sini perkalian 1/2 dikali 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2, tetapi karena ada tanda kurungan maka tetap kita harus menyelesaikan yang ada di dalam tanda kurungan terlebih dahulu, ya. Kita pindahkan 1/2 6 pangkat 3, itu artinya 6 dikali 6 dikali 6, itu hasilnya adalah 216 dikurang 4 pangkat 2, artinya 4 dikali 4, maka hasilnya 16. Kemudian 1/2 ini kita kurangkan terlebih dahulu. 216 dikurang 16 hasilnya adalah 200. Kemudian nah ini baru kita kalikan, 1/2 dikali 200 hasilnya adalah 100. Baik, kita akan menyelesaikan soal yang C. 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4. 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4, seperti yang Ibu katakan tadi. Maka ini terlebih dahulu karena tidak ada tanda kurungan apapun di sini, ya, pada operasi hitung, maka kita selesaikan dulu perkalian. Kita pindahkan 8 ditambah, nah di sini boleh kita buat kurungan 3 dikali, apabila negatif dipangkatkan bilangan genap maka hasilnya adalah positif. Maka di sini hasilnya kita tinggal mengalihkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4, itu hasilnya adalah 81. Nah kemudian 8 ditambah 3 dikali 81 adalah 243, sama dengan hasil penjumlahan dari 8 ditambah 243, 251. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang D. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 dibagi 2. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kalau tanda kurungan ini tidak ada, maka anak-anak Ibu semua harus menyelesaikan pembagian terlebih dahulu baru menyelesaikan pengurangan. Tetapi karena di sini ada tanda kurungan, maka kita wajib menyelesaikan 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 terlebih dahulu. 6 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1296 dikurang 4 pangkat 4, itu hasilnya adalah
256. Kemudian baru kita bagikan dengan 2. Kita kurangkan 1296 dikurang 256, hasilnya adalah 1040 dibagi 2 sama dengan 520. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang E. Soalnya adalah 1/4 dipangkatkan 4 dikali negatif 1/3 dipangkatkan 2. Nah, ini artinya 1/4 pangkat 4 artinya mungkin untuk pecahan saya akan membuat perkalian berulang. 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 sebanyak 4 kali, kemudian dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Nah, di sini kita langsung saja 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya adalah 1/4 dikali 4 dikali 4 dikali 4, atau 4 pangkat 4 adalah 256. Kemudian dikalikan dengan negatif, di sini pangkatnya adalah genap, maka hasilnya positif. Jadi 1 dikali 1 1, 3 dikali 3 9. Kemudian kita kalikan 1 dikali 1 1 per 256 dikali 9, hasilnya adalah 2304. Soalnya adalah 1/4 dipangkatkan 4 dibagi negatif 1/3 pangkat 2. Baik, sekarang coba kita perhatikan. Ini sama 1/4 dipangkatkan 4, ini sama seperti soal sebelumnya. Jadi artinya 1 dipangkatkan 4, 4 juga dipangkatkan dengan 4, atau perkalian berulang dari 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita langsung saja. 1 dipangkatkan 4 adalah 1, kemudian 4 dipangkatkan 4, atau 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 4 kali, itu adalah 256. Kemudian kita bagi. Nah, di sini negatifnya berada di luar tanda kurungan, maka tanda negatif ini tidak ikut untuk dipangkatkan. Yang dipangkatkan hanya pembilang yang bernilai 1 dan penyebut yang bernilai 3. Jadi negatifnya tetap ya, negatif 1 pangkat 2 1 per 3 pangkatkan 2, 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, kemudian karena di sini pembagian, maka pada pecahan kita akan menjadikannya atau mengubah ke dalam bentuk perkalian. 1/256 dikali, apabila pembagian diubah dalam bentuk perkalian, maka pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Kemudian di sini tetap negatif 9/1. Positif dikali negatif, negatif. 1 dikali 9 9, 256 dikali 1 256 dikali 1 256. Baiklah, soal nomor 8. Temukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. A. 7 pangkat X sama dengan 343. B. 2 pangkat X sama dengan 64.
C 10 pangkat X sama dengan 10.000, D 5 pangkat X sama dengan 625. Maka di sini perintah soalnya adalah menemukan nilai X pada persamaan di bawah ini. Baiklah, kita akan coba menyelesaikannya. Terlebih dahulu Ibu akan menyalin kembali soalnya nomor 8 yang A. 7 pangkat X sama dengan 343. Nah, kita untuk mendapatkan nilai X, maka 343 ini harus kita jadikan basis 7 ya, karena di sini basis 7 pangkat X, maka 343 ini juga harus basis 7. Maka kita pindahkan 7 pangkat X di sini. 7 pangkat berapa? Hasilnya adalah 343. Nah, di sini 343 adalah 7 pangkat 3. Baru karena sudah basisnya sama ya, maka X sama dengan 3. Kemudian selanjutnya yang B. 2 pangkat X sama dengan 64. Ini juga sama. Baiklah, di sini 2X sama dengan 64. Maka apabila di sini basisnya 2, maka di sini juga harus kita dapatkan basisnya 2. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa? Hasilnya 64. Jadi hasil dari perpangkatannya adalah 2 pangkat 6. Karena basisnya sudah sama ya, basisnya sudah sama 2 dan 2, maka X sama dengan 6. Baik, selanjutnya yang C. 10 pangkat X sama dengan 10.000. Untuk bilangan puluhan ribu atau untuk bilangan perpangkatan 10, ini sebenarnya paling mudah ya. Apabila di sini 10 pangkat X, maka di sini juga harus 10 pangkat berapa. Pangkat untuk bilangan 10 ini tinggal kita hitung saja jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4. 0 pada bilangan 10.000 ada 4, maka ini adalah 10 pangkat 4. Kalau 1000 berarti 10 pangkat 3, karena 0 dari 1000 adalah 3. Baik, selanjutnya yang D. 5 pangkat X sama dengan 625. Ini juga sama, kita harus jadikan basisnya 5. Pangkat berapa? Hasilnya 625. 625 ini adalah hasil perpangkatan dari 5 pangkat 4. Jadi X sama dengan 4. Maaf, yang C tadi ini berarti X nya adalah 4. Baiklah anak ibu semua, soal untuk nomor 8 sudah selesai kita kerjakan. Kita akan lanjut pada soal nomor 9. Soal nomor 9, Ibu bacakan terlebih dahulu. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Maka di sini soalnya adalah kuncinya sebenarnya hanya pada yang harus kita ingat adalah virus dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. 3 virus setiap setengah jam. Maka berapa jumlah virus dalam tubuh manusia? Inti soalnya hanya itu saja ya. Sekarang kita lihat soal nomor 9. Kita akan buat terlebih dahulu. Di sini adalah waktu dan
banyaknya ada berapa. Jadi setiap setengah jam dia akan membelah diri sebanyak 3 kali ya. Jadi waktu awal kita tidak diberitahukan informasi di soal bahwa virusnya ada berapa, maka kita buat saja 1. Maka untuk setiap setengah jam virus akan membelah diri menjadi 3 kali. Maka di sini berarti kita harus membuat kelipatan setiap setengah jam itu dikalikan dengan 3. Maka setelah setengah jam kita membuat 1 jam. Setengah jam ke depan itu adalah 1 jam. Maka 1 jam di sini virus akan bertambah lagi, 3 ini dikalikan lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 9. 1 jam hasilnya 9. Kemudian 1,5 jam kemudian, 1,5 jam kemudian 9 ini dikalikan lagi dengan 3, berarti hasilnya adalah 27. Kemudian 2 jam 27 dikalikan lagi dengan 3, karena setiap setengah jam virus akan membelah diri sebanyak 3 kali, maka di sini adalah 81. Nah, kita boleh buat dulu. Ini adalah 3 pangkat 1, kemudian 9, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Berarti ini adalah polanya. Kita sudah menemukan pola di sini. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4 dan seterusnya. Untuk kita perhatikan untuk yang 1 jam, maka 3 pangkat 2, 2 jam 3 pangkat 4. Jadi kita bisa lihat di sini untuk yang 1 jam ini pangkatnya genap. 2 jam juga pangkatnya genap. Jadi kita bisa membuat di sini langsung 3 jam. Maka ini adalah pangkatnya 3 pangkat 6, 4 jam. 3 pangkat 8, 5 jam. 3 pangkat 10 dan 6 jam. 3 pangkat 12. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Maka hasilnya adalah jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam 3 pangkat 12. Kalau anak-anak ibu mau cari, boleh 3 pangkat 12 itu 531.441. Ya, nanti mungkin bisa dihitung kembali. Baik, kita akan lanjutkan soal nomor 10. Soalnya adalah, dalam sebuah penelitian diketahui seekor amoeba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. A. Berapa jumlah amoeba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amoeba es? B. Berapa jumlah amoeba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amoeba es? Baik, kita akan coba menyelesaikan yang A terlebih dahulu ya. Soal nomor 10 ini sama penyelesaiannya seperti soal nomor 9 tadi. Di sini kita buat dulu waktu dan banyaknya amoeba ya. Waktu mula-mula itu kita berikan dengan 0, kemudian banyaknya amoeba pada mula-mula itu ada 4. Kemudian petunjuk soal yang harus kita ingat itu adalah setiap 15 menit amoeba akan membelah diri sebanyak 2 kali. Jadi setiap 15 menit dia akan membelah diri sebanyak 2 kali. Nah, setelah waktu awal itu kita umpamakan dengan 0, maka 15 menit kemudian itu 15 menit amoeba yang awal tadi 4 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 8. Pada saat 15 menit banyaknya amoeba itu ada 8.
Kemudian 15 menit kemudian itu 30 menit. 30 menit banyaknya amuba dari 8 ini kita kalikan 2 lagi, maka banyaknya amuba ada 16. Kemudian di 15 menit kemudian itu ada 45 menit. Amuba ini akan membelah diri lagi menjadi 32. 15 menit kemudian itu 1 jam, maka dikalikan 2 lagi, 1 jam amuba banyaknya ada 64, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah selama jumlah amuba selama 1 hari, maka kita harus menghitung dulu berapa menit dalam 1 hari. 1 hari ada 24 jam ya, 1 hari 24 jam, maka 1 jam ada 60 menit. 1 jam adalah 60 menit. Kemudian maka 1 hari 24 dikali 60, hasilnya adalah 1440 menit. Oke. Kemudian karena amuba membelah diri setiap 15 menit, maka 1440 ini kita bagikan 15 ya, 15 menit, maka hasilnya adalah 96. Jadi 96 ini adalah nanti hasil dari perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sampai 96 kali. Jadi amuba S itu ada 2/98 ekor. Kemudian kita lanjut soal yang B. Pertanyaannya adalah berapa jumlah amuba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amuba es. Nah, maka di sini 1 jam itu ada 1000 amuba es. Kalau 4 penurunan dikurangi setengah 15 menit, 45 menit ya, 45 menit berarti amuba membelah diri itu sebanyak 500 kali karena ini dibagi 2. Kemudian 30 menit, maka amuba itu membelah diri 250 karena 500 juga dibagi 2 lagi. Kemudian karena 500 dibagi 2 hasilnya 250. Kemudian 15 menit itu hasilnya 125 ya. Ini 250 dibagi dengan 2. Jadi yang ditanyakan adalah waktu mula-mula. Jadi waktu mula-mula kita bagikan lagi dengan 2, maka di sini hasilnya adalah 125 per 2 itu 62,5. 62,5 kita bisa membulatkan menjadi 63 karena amuba itu adalah dia dia tidak bisa kita menggunakan hasil yang desimal karena dia seperti manusia. 60 tidak ada manusia yang 62,5 manusia, tidak ada ya. Jadi kita boleh genapkan karena dia lebih di sini 5, maka kita genapkan menjadi 63 karena tidak ada amuba yang setengah, itu maksudnya. Baiklah anak-anak ibu semua, bahasan 1.1 sudah selesai kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu anak-anak ibu semua dalam menyelesaikan tugas.
Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.